Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini jumpa lagi dengan Bu Reti dan Mati. Bu Reti, jadi ya hari ini berkisah tentang sahabat Rasul. kita akan berkisah tentang seorang sahabat Rasul yang sangat menyayangi ibunya. Dialah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit. Yuk sama-sama kita saksikan kisah Uwais Al-Qarni bersama Bu Reti. Selamat menyaksikan. Kisah pemuda yang terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Di sebuah negeri bernama negeri Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup bersama dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Pekerjaannya setiap hari adalah seorang pengembala domba, yaitu domba milik tetangganya. Meskipun Uwais ini hidup miskin, tetapi Uwais sangat sayang sekali kepada ibunya dan selalu berusaha untuk memenuhi keinginan ibunya. Uwais juga memiliki penyakit yang bernama penyakit topak. Itu adalah penyakit yang tumbuh bercak-bercak putih di seluruh badan Uwais. Pada suatu hari, ibu Uwais memanggil Uwais. Uwais anakku, kemarilah nak, duduklah di sebelah ibu. Ada yang ingin ibu sampaikan. Lalu Uwais pun datang menghadap kepada ibunya. Ada apa ibu? Apa ada yang ibu butuhkan? Anakku sayang, betapa ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mendengar permintaan ibunya tersebut, teman-teman, Uwais kemudian terdiam. Lalu dia berpikir. Kemudian dengan tenang Uwais menjawab keinginan ibunya. Ibu, betapa aku ingin memenuhi permintaan ibu. Kumohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk bisa mewujudkan keinginan ibu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mendengar pernyataan dari Uwais, ibu Uwais terharu teman-teman. Dia sangat bahagia. Nah teman-teman, setelah berbincang dengan ibundanya, kemudian Uwais duduk dan termenung. Dia berpikir bagaimana caranya agar ia bisa membawa ibundanya pergi ke Mekah. Ya Allah, bagaimana caranya aku membawa ibuku yang lumpuh dan buta pergi ke Mekah? Sementara jarak Mekah dan Yaman itu sangat jauh, melintasi gurun pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Sementara aku, jangankan unta, seekor domba pun aku tidak punya. Teman-teman, walaupun Uwais menghadapi kenyataan yang sangat berat, tetapi Uwais tidak pernah berputus asa. Dia selalu berpikir dan akhirnya dia mempunyai ide. Uwais pergi ke rumah tetangganya yang memiliki kambing dan dia membeli seekor kambing. Nah, ternyata seekor kambing kecil tadi
digunakan oleh Uwais untuk latihan menggendong ibunya. Setiap hari Uwais menggendong kambing kecilnya naik turun bukit tanpa kenal lelah. Melihat apa yang dilakukan oleh Uwais, tetangga-tetangganya menjadi heran dan mengejek Uwais. "Hai teman-teman, lihatlah apa yang dilakukan oleh Uwais. Dia sekarang sudah gila." "Iya, benar sekali. Uwais sekarang sudah gila, teman-teman. Coba setiap hari dia lari naik turun bukit menggendong seekor kambing kecil." Begitulah setiap hari Uwais mendengar ejekan dan hinaan dari tetangganya. Tetapi dia tidak peduli. Yang ada di dalam pikiran Uwais sekarang adalah bahwa dia ingin mewujudkan keinginan ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf keliling Ka'bah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah." Mendengar doa dari Uwais, ibu Uwais pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, anakku?" "Dengan diampuninya dosa ibu akan membawa ibu ke surga. Cukuplah dengan ridho ibu, aku menuju ke surganya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa ibu dan anak itu. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais kemudian sembuh, menyisakan satu bulatan kecil di telapak tangannya. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah dan dengan berat hati ibu Uwais mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Uwais Al-Qarni mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan rumah Rasulullah, dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Uwais pun bertanya, "Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Maaf sekali, tetapi sekarang Rasulullah sedang tidak di rumah. Beliau sedang ikut berperang dan tidak tahu kapan akan kembali." Akhirnya teman-teman, dengan berat hati Uwais pun pulang karena dia ingin segera menemui ibunya. Setelah perang usai, Rasulullah SAW pulang ke rumah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat dikenal di langit karena ketaatannya kepada ibunya. Teman-teman, pada akhir kematian Uwais Al-Qarni terjadi perihal yang sangat menggemparkan, di mana ketika itu banyak sekali orang-orang yang hadir untuk mengurus kematiannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang terkenal di langit karena ketaatannya kepada ibunya. Weki mulai hari ini juga mau berbakti kepada ibu. Ya teman-teman, ketaatan kepada ibunya itulah yang membuat Uwais ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk semakin taat kepada ibu dan senantiasa mendoakan ibu kita. Baiklah teman-teman, itu saja perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.